Shalom, saya Ronald Sibuya akan melaksanakan tugas pastoral. Saya akan membawakan tema tantangan finansial dan akuntabilitas gereja di era modern. Finansial adalah faktor yang diperlukan dalam semua organisasi dan kegiatan sosial, tidak terkecuali di dalam rumah Tuhan atau dalam gereja. Finansial menjadi salah satu dasar yang penting bagi pergerakan sebuah gereja dalam melakukan kegiatan pastoral. Hari ini saya akan membahas dengan tantangan finansial dan akuntabilitas gereja di era modern. Gereja dalam semua kegiatannya membutuhkan finansial yang kuat dan mandiri. Gereja setelah COVID-19 mengalami penurunan dalam pemasukan keuangan. Karena banyak jemaat yang mengalami pemutusan hubungan kerja, usaha yang tutup, bahkan banyak yang sudah tidak memiliki pendapatan. Namun gereja harus tetap bergerak dan bahkan harus menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan yang kekurangan. Gereja tidak dapat hanya mengandalkan persembahan dan bahkan hanya taburan dari jemaat-jemaat saja. Namun gereja harus menjadi jawaban dalam setiap penderitaan jemaat dan apa yang jemaat butuhkan. Saya akan membawakan beberapa pandangan tentang kemandirian finansial dari penulis Frasenda Sihite, Henny Pemandrova. Dalam buku Theopreneurship dalam Kemandirian Finansial Gereja Perintisan. Jadi saya berfokus kepada gereja yang memang gereja perintisan, apa yang harus dilakukan untuk menopang kebutuhan gereja, bahkan menopang kebutuhan hamba Tuhan atau gembala. Kemandirian finansial sangat penting menjamin kelanjutan sebuah gereja yang baru dirintis. Kebutuhan keuangan, keluarga gembala, dan fasilitas gereja dapat ditopang dengan cara hamba Tuhan itu berwirausaha. Theopreneurship mengandung dimensi teologis, yaitu sebagai mandat yang diberikan Tuhan kepada para gembala untuk mengolah potensi diri dan jemaatnya. Meski ada perbedaan pandangan soal apakah hamba Tuhan atau gembala boleh memiliki usaha, namun dalam pandangan yang ada dari Frasenda Sihite dan Henry Pemandrova adalah bagaimana gereja dapat memiliki kemandirian finansial melalui theopreneurship. Pergumulan dan kerinduan gereja secara umum adalah memiliki kemapanan dalam finansial. Gereja lokal yang mapan dalam hal keuangan akan lebih memudahkan pembiayaan operasional pelayanan dan setiap kebutuhan gereja tersebut. Namun keberadaan jemaat-jemaat lokal yang masih berstatus gereja yang baru dirintis dengan sendirinya sangat perlu ditopang dengan finansial yang kuat. Tidak bisa dipungkiri bahwa problem terkait kelanjutan perkembangan pelayanan di sebuah gereja baru tidak dapat diselesaikan hanya dengan doa. Namun perlunya upaya dan perlunya usaha dari seorang gembala untuk mengembangkan bisnis ataupun theopreneurship. Dan bahkan melalui itu dapat mengajak umat-umatnya atau jemaat-jemaatnya ataupun memberikan pandangan-pandangan tentang berbisnis agar supaya jemaat dan umat-umatnya memiliki kemapanan dalam hal finansial. Gembala dapat memulai usaha dan bisnis dalam pelayanannya sebagai hamba Tuhan atau sebagai gembala lokal karena kegiatan dalam gereja dan kehidupan hamba Tuhan memiliki suatu tanggung jawab yang besar agar umat Tuhan berjalan dengan baik. Dan tidak dipungkiri bahwa seorang gembala ataupun hamba Tuhan wajib memikirkan kepentingan keluarganya agar keluarganya dapat terawat dan dapat berjalan dengan baik untuk terus menopang pelayanan dari gembala tersebut. Juga terawat dengan baik. Seperti zaman para rasul di Perjanjian Baru, Rasul Paulus menjadi seorang rasul dan menjadi seorang pengusaha tenda dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Salah satu kiat mengapa seorang hamba Tuhan atau gembala jemaat terlibat dalam kegiatan berwirausaha ataupun theopreneurship sebagaimana telah diutarakan di atas adalah untuk mengatasi persoalan yang bertalian dengan kebutuhan finansial
dalam kehidupan keluarga dan pelayanannya, baik itu kebutuhan operasional atau fasilitas gereja. Namun pertanyaan yang muncul adalah, apakah hamba Tuhan sudah siap? Selain belum memiliki keahlian di kalangan para pendeta, sebagai gembala sidang tidak semuanya sependapat tentang pendeta sebagai seorang gembala terlibat dalam berwirausaha. Ada satu pandangan dari seorang hamba Tuhan dan penulis, yaitu Bapak Pendeta Erastus Sabdono mengungkapkan dalam bukunya Biblical Entrepreneurship bahwa saat ini sudah terbangun pandangan dualistis yang membedakan pekerjaan sekuler dan rohani. Terkesan ada pemisahan antara pekerjaan yang bersifat rohani dan yang jasmani. Kelompok orang yang bekerja sebagai rohaniawan seperti biarawati, misionaris, guru agama, dosen teologi, pendeta, dan lain-lain dianggap sebagai pekerjaan rohani. Sementara pekerjaan lain, contohnya karyawan, dokter, pebisnis, pengacara, dan lain-lain dianggap sebagai profesi sekuler dan duniawi. Jadi bagaimana gereja dapat terlepas dari masalah finansial dan kebutuhan operasional dan keperluan gembala? Gembala wajib memiliki usaha dan mengajarkan berwirausaha kepada jemaat-jemaat lokal yang membutuhkan pekerjaan dan pendapatan. Namun kalau di tempat saya sebagai gereja yang memang sudah lama bergerak dan memiliki salah satu organisasi yang memang sangat baik. Kalau di gereja saya, gembala ataupun pendeta tidak berwirausaha, namun memiliki pendapatan dari persembahan kasih ataupun dari taburan-taburan yang ada, seperti memiliki jadwal-jadwal khotbah ataupun ada persembahan kasih yang secara sudah pasti didapatkan setiap bulannya. Namun yang berikutnya adalah saya akan membicarakan tentang akuntabilitas gereja modern. Keuangan merupakan masalah yang sangat sensitif bagi organisasi yang disebut gereja. Karena kalau berbicara keuangan, maka ada gereja yang besar bisa terpecah-pecah karena masalah keuangan. Tata kelola keuangan yang kurang tepat dan tidak akuntabilitas, karena itu banyak terjadi perpecahan dan keributan di dalam sebuah gereja. Bahkan jemaat banyak bertanya-tanya tentang keuangan gereja yang secara terbuka dan secara umum diinfokan supaya tidak terjadi informasi-informasi yang tidak benar yang didapatkan oleh jemaat. Dalam mengelola organisasi, gereja kerap kali mendapatkan kritikan. Di satu sisi gereja dikelola sebagaimana maunya pendeta, karena disebut gereja tidak boleh dikelola dengan manajemen murni. Padahal di sisi lain, dalam konteks keberadaannya di muka bumi ini, gereja sebagai bagian dari organisasi dunia membutuhkan manajemen dan dukungan pelayanan yang harus mumpuni. Gereja sebagai bagian dari organisasi dunia, memahami makna manajemen yang sangat perlu ditekankan adalah bahwa manajemen dari kacamata utuh adalah suatu seni yang telah dipraktikkan untuk jangka waktu panjang dalam bentuk gereja yang dikelola dengan baik secara finansial. Telah dipraktikkan. Jadi banyak gereja telah mempraktikkan keuangan yang baik, akuntabilitas yang jujur, yang terbuka, maka gereja tersebut akan memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Namun, setiap organisasi memandang ada 3 macam cara mengelola keuangan gereja yang perlu memiliki manajemen yang khusus. Dikelola dengan ketulusan dan dengan hati yang terbuka. Pelayanan bukan keikutsertaan, bukan pengalihan dari Yesus. Inti dari pelayanan adalah dasar pelayanan adalah karakter. Sifat pelayanan adalah pengabdian. Motivasi pelayanan adalah kasih. Untuk pelayanan adalah pengorbanan. Penutup, gereja yang sehat adalah gereja yang berkecukupan dalam keuangan dan pergerakan gereja dan dalam ibadah setiap minggu. Dilanjutkan dengan keterbukaan keuangan dan manajemen keuangan yang baik akan menjadikan gereja sebuah organisasi yang baik dan dapat dipercaya. Maka akan membuat perkembangan gereja dan jemaat lebih cepat dan lebih baik. Kiranya di presentasi saya dapat memberikan informasi bahwa keuangan dalam gereja adalah suatu hal yang dibutuhkan, bahkan
keterbukaan atau akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Berikut tugas saya, Ronald Siboya. Tuhan Yesus memberkati.